Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau bahas nih tentang awal kerja di kapal pesiar guys. Jadi buat kalian yang pengen banget kerja di kapal pesiar, simak terus videonya ya guys. Jadi dari orang darat yang gak pernah keluar negeri sama sekali, jangan kan keluar negeri guys, keluar kota aja aku gak pernah, bayangin aja loh. Nah, kali ini aku harus kerja di luar negeri di tengah laut 10 jam sehari selama satu kontrak itu 9 bulan ya guys. Dulu itu aku 9 bulan loh, bayangin aja 9 bulan no days off. Jadi gak ada hari libur ya. Mau Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu semuanya sama aja guys. Aku tetap aja kerja guys. Nah, jadi di video ini mau aku ceritain nih awal mulanya kayak gimana sih dari proses di LPK ke agency interview dan sampai welcome on board or boarding day. Jadi buat kalian yang penasaran, tonton terus ya, stay tune. Tapi sebelum nonton ke video yang selanjutnya, jangan lupa subscribe dulu guys. Subscribe, like, comment, and share. Jadi guys, awal mulanya itu aku baru lulus dari SMK ya, SMK perhotelan sebenarnya sih. Terus aku di kota tempat aku tinggal ada job fair gitu. Nah, aku sama temanku kesana dong, banyak banget yang nawarin tentang kerjaan lah segala macem. Nah, aku tuh dulu cita-citanya itu pengen kerja sambil jalan-jalan guys. Sampai aku pernah kepikiran itu aku pengen jadi guide bus kayak gitu loh, kan bisa kemana-mana keluar kota gitu. Aku mimpinya kayak gitu loh. Terus ada salah satu booth aku tuh lihat, ih enak banget kerja keliling dunia gratis, gajinya gede. Aku mikirnya kayak gitu kan. Oke lah, aku tanya-tanya. Pas aku tanya-tanya, oke, aku dikasih brosur. Terus aku ngelamar lah. Kiranya aku tuh bakal langsung kerja ke luar negeri dong. Ternyata pas aku dikasih tahu, ternyata itu cuma LPK guys. Jadi LPK itu ya kita belajar lagi guys tentang perhotelan lagi, walaupun aku ada basic perhotelan. Tapi waktu itu aku lulus umur sekitar 16-17 tahun lah ya, which is belum cukup umur buat kerja di luar negeri. Jadi oke lah, aku bertiga sama temanku kita lolos buat nge-apply di tempat tersebut. Tapi cuma aku yang melanjutin gitu. Ya udahlah, kataku bodo amat lah, walaupun temen aku nggak ngikut, yang penting aku ngikut kan. Sukses itu buat diri sendiri kan. Oke, akhirnya aku ikutlah, dapat surat aku harus ke tempat ini. Nah, tempat tersebut itu pusatnya ada di Jogja, terus ada cabangnya di Cirebon. Jadi aku ditaruh yang di Cirebon guys. Selama 3 bulan aku ikut LPK, pembelajaran segala macam itu selama 3 bulan guys. Jadi pembelajaran tentang perhotelan, balik lagi lah ya. Terus bahasa Inggris juga kita diajarin. And after LPK finish, aku OJT di salah satu hotel di Cirebon selama 6 bulan guys. Nah, aku dapat kesempatan interview dengan salah satu kapal Asia. Jadi aku interview di Jogja buat agent, sama usernya itu di Bali. Tapi belum sampai situ juga guys. Tahu gak sih, aku itu nge-apply-nya sebagai waitress ya di restoran. Karena aku basicnya itu kerja di restoran, waitress. Pas OJT dulu aku ngambilnya emang di bagian restoran guys. Tapi dikarenakan aku interview sama agensi, aku bilang aku mau ke restoran, aku gitu. Tapi agensinya bilang nggak bisa, kamu itu pendek, jadi kamu nggak bisa di restoran. Aku tawarin kamu di slot attendant, itu bagian kayak kasino gitu. Oke lah, aku nurut aja gitu kan, baru pertama kali mau ke kapal dong, nurut aja. Giliran mau ke user, aku bilang aku mau ke slot attendant. Usernya bilang nggak bisa, kamu nggak bisa di sana karena kamu pendek, katanya gitu. Ditaruhlah di housekeeping. Aku bilang aku di housekeeping nggak bisa, aku nggak ada basic housekeeping sama sekali. Aku bilang gitu, nggak pernah aku kerja sebagai housekeeping. Aku pengennya ke restoran. Aku bilang nggak bisa, kamu kalau restoran itu nggak bisa pendek, harus tinggi, bilangnya kayak gitu. Bener-bener ya. Nah, belum sampai situ aku bilang oke lah, aku ambil lah ya, nggak apa-apa lah gitu. Nanti juga tahu sendirilah, pokoknya nanti diajarin pasti kapal kan. Jadi sambil nunggu jadwal, dia bilang gini, kamu itu bisa cari-cari pengalaman dulu di hotel. Kataku oke lah. Udah kelar interview, terus aku keluar dari tempat interview, ketua LPK aku bilang gini, gimana, lolos nggak? Aku bilang dong, ya aku lolos nih. Jadi di restoran, enggak, dapetnya housekeeping. Kenapa diambil mbak? Terus aku bilang, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting aku naik ke kapal dulu. Aku mikirnya gitu guys. Eits, belum sampai situ. Walaupun aku udah diterima, ternyata guys belum sampai situ. Tahu nggak sih, aku itu harus nunggu sampai 1 tahun lebih. Dan while waiting, you know what, bener-bener itu proses
apa ya, stres banget. Pokoknya kalian kalau yang lagi menunggu itu pasti ngerasain ya stresnya kayak gimana. 1 tahun lebih loh ya. Dan karena aku awal banget di tempat aku itu belum ada yang kerja di kapal pesiar, jadi aku nggak tahu tipsnya. Dan sekarang juga pas dulu itu nggak ada yang kayak TikTok sekarang banyak orang yang share kayak gitu. Dulu itu nggak ada guys, jadi aku nggak tahu harus ngapain gitu while waiting. Aku nggak mau kerja dulu, maksudnya kerja apa gitu yang terikat kontrak while waiting. Aku nggak mau, karena aku dulu tuh denger kalau kontrak itu selama 2 tahun. Nah kalau keluar itu kamu bakal ada denda bayar ke perusahaan tersebut. Aku nggak ada duit, belum pernah kerja, aku gimana? Dan orang tua aku juga bisa dibilang itu nggak ada duit juga, jadi aku kan bingung. Ya udahlah kataku, sambil nunggu aku cuma casualan di hotel, jadi cuma kerjanya itu paling weekend aja guys. Bayangin aja, cuma 3 hari dalam 1 minggu, gajinya nggak seberapa ya. Dan aku casualannya itu pasti kalau nggak di Cirebon ya Jogja. Bener ngerasain pahitnya kayak gimana selama 1 tahun guys. Selama 1 tahun itu aku nggak ada kabar sama sekali guys. Jadi aku itu decide buat aku apply di hotel OJT kemarin. Jadi aku udah apply sebagai DW, daily worker. Untungnya diterima, aku mulai kerja. Jadi lumayan lah ya, 1 bulannya itu 1.200.000 buat kosan 500.000, buat internet sama buat listrik itu belum kehitung. Bayangin aja gimana rasanya. Buat makan juga belum kehitung ya. Well, I try to survive that time, can you imagine? Dan setelah 2 bulan akhirnya yang ditunggu-tunggu itu aku dapat juga schedule-nya. Oke, finally aku on board guys. Aku mulai di bagian public attendant, dan kontrak pertama itu aku hampir 10 bulan di kapal Asia. Aku di kapal Asia itu selama 3 kontrak itu di housekeeping guys. Terus aku pulang, aku pengen pas aku 3 kontrak itu, karena aku start 18 tahun itu nggak bisa ke kapal-kapal Amerika. Pas aku menginjak 21 tahun, aku dikabarin sama teman aku, katanya ada nih kapal bagus nih, Virgin kan, ada Virgin Voyage, kapalnya bagus katanya. Kamu bisa tatoan, bisa piercingan, rambut warna-warni, merah, kuning, hijau, terserah kamu, katanya gitu kan. Oh ya, nah pas banget pas aku pulang dari kapal Asia tersebut, ternyata ada locker, ada walk-in interview di Cirebon. Jadi aku dari Tegal ke Cirebon sendirian buat walk-in interview di tempat tersebut. Bayangin aja. So, I tried sama agency, aku keterima dong, lolos. Tapi aku kan apply-nya di housekeeping itu, aku pengen, karena aku kerjanya di housekeeping kan, experience dulu di housekeeping. So I apply cabin host, tapi dari agensinya bilang nggak bisa, kalau nggak salah deh, kalau waktu itu kayaknya nggak bisa deh. Jadi under Apollo aku apply pengen jadi di housekeeping gitu. Nah aku udah apply di housekeeping, lolos di agent, tapi agentnya bilang kamu nggak bisa di Virgin mbak, katanya itu. Paling nggak kamu ke Marella, bilangnya kayak gitu. Terus kenapa? Tapi nanti kamu nego aja pas ke user. Nah pas aku interview ke user, tau gak sih apa yang terjadi pas aku interview ke user? Ternyata usernya bilang, mbak kamu ke Virgin Voyage ya. Oh iya, kenapa? Aku bilang gitu. Iya, personality kamu itu bagus di Virgin Voyage, tapi tahu nggak sih, bukan jadi cabin host, but I start as a hotel utility. Yes, I start as hotel utility di Virgin Voyage tahun 2020 guys. Pengen tahu cerita selanjutnya? Jangan lupa subscribe, like, and comment. Nah, well, that's it guys. Setengah perjalanan aku di kapal dulu ya guys. Karena kalau diceritain semuanya yang buat ke Virgin Voyage itu nanti gak nyukup guys, terlalu panjang. Nanti aku ceritain lagi di YouTube channel aku next ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you so much for watching. Pokoknya semangat terus dan banyakin sabar, and welcome on board.